Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bunda Nia, SD Al-Azhar Sifa Budi Solo. Pada kesempatan ini, Bunda akan menyampaikan materi tentang sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat. Hari Jumat disebut sebagai Sayyidul Ayyam, yang artinya rajanya hari. Hari Jumat disebut sebagai rajanya hari karena pada hari itu terdapat ibadah yang tidak bisa dilaksanakan pada hari yang lain, yaitu ibadah sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat pada waktu zuhur yang dilaksanakan secara berjamaah dan diawali dengan mendengarkan 2 khutbah. Hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardu ain bagi muslim laki-laki. Adapun bagi wanita, sholat Jumat tidak diwajibkan walaupun tetap diperbolehkan untuk mengikutinya. Khotbah artinya pesan atau nasihat yang disampaikan oleh khotib pada saat sholat Jumat. Orang yang menyampaikan khotbah disebut khotib. Dalam sholat Jumat, khotib menyampaikan khotbahnya sebanyak 2 kali sambil berdiri. Setelah khotbah pertama, khotib duduk sebentar, kemudian berdiri kembali untuk menyampaikan khotbah kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jum'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dari ayat Al-Quran tersebut, kita mengetahui bahwa Allah mewajibkan umat Islam untuk melakukan sholat Jumat. Meskipun kita sedang sibuk bekerja atau sedang mengerjakan urusan yang penting, kita harus segera melaksanakan sholat Jumat bila waktunya telah tiba. Anak-anakku sekalian, dalam melaksanakan sholat Jumat, ada ketentuan yang harus dilakukan. Apa yang perlu disiapkan sebelum sholat Jumat? Agar sholat Jumat kita sempurna dan diterima oleh Allah, maka kita perlu memperhatikan syarat sah serta sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum dan ketika berlangsung sholat Jumat. Agar lebih jelas, perhatikanlah uraian berikut. Yang pertama, syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib merupakan syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga seseorang itu diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Orang yang diwajibkan melaksanakan sholat Jumat antara lain: yang pertama, beragama Islam. Sudah jelas, barang siapa yang beragama Islam, maka dia wajib mengerjakan sholat Jumat. Yang kedua, sudah akil balik. Yang ketiga, berakal sehat.
Yang keempat, laki-laki. Yang kelima, berbadan sehat. Yang keenam, bermukim. Apa itu bermukim? Bermukim yaitu tidak sedang dalam perjalanan jauh. Berikutnya, syarat sah sholat Jumat. Apa itu syarat sah sholat Jumat? Syarat sah sholat Jumat adalah syarat yang harus dipenuhi ketika melaksanakan sholat Jumat, sehingga ibadah sholat Jumat yang kita lakukan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat sah sholat Jumat yang pertama adalah sholat Jumat dilakukan di tempat yang suci. Yang kedua, sholat Jumat dilakukan secara berjamaah. Yang ketiga, sholat Jumat dilakukan pada waktu zuhur. Yang keempat, sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah. Anak-anakku, apabila 4 syarat ini tidak dipenuhi, maka sholat Jumat seseorang tidak akan sah ataupun diterima oleh Allah karena tidak memenuhi syarat sahnya sholat Jumat. Anak-anakku sekalian, agar sholat Jumat kita lebih sempurna, maka kita perlu melakukan sunnah-sunnah sebelum sholat Jumat. Perbuatan yang sebaiknya dilakukan sebelum sholat Jumat antara lain. Yang pertama, sebelum sholat Jumat, sebaiknya mandi terlebih dahulu. Yang kedua, berpakaian yang baik, diutamakan yang berwarna putih. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, memotong kuku dan menyisir rambut. Yang kelima, menyegerakan berangkat ke masjid. Yang keenam, sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang ketujuh, memperbanyak membaca zikir. Yang kedelapan, membaca Al-Quran. Anak-anakku, agar ibadah sholat Jumat yang kita lakukan memperoleh pahala dan bermanfaat, maka perlu ada adab sholat Jumat yang kita penuhi. Sholat Jumat melambangkan persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Berkumpul pada setiap hari Jumat akan menambah erat persaudaraan sesama orang Islam. Sholat Jumat dilakukan di masjid atau musola, namun dapat pula dilakukan di ruangan kantor atau sekolah-sekolah asalkan terpelihara kebersihan dan kesuciannya. Sholat Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur. Ketika waktu zuhur tiba, muazin segera mengumandangkan azan. Setelah itu, khatib menaiki podium atau mimbar untuk memberikan khutbah. Setelah 2 khutbah selesai, maka sholat Jumat dilakukan yang dipimpin oleh seorang imam yang diikuti oleh makmum. Imam sholat Jumat biasanya adalah khatib sholat Jumat itu sendiri. Anak-anakku sekalian, adapun adab masuk dan berada dalam masjid ketika melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid dan berdoa. Yang kedua, melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk di masjid. Yang ketiga, sambil menunggu khutbah dimulai, lebih baik membaca Al-Quran, berzikir, atau berdoa. Yang keempat, sewaktu khatib mulai menyampaikan khutbah, maka seluruh hadirin harus diam,
tidak boleh berbicara dan mendengarkan khutbah dengan baik. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika engkau berkata kepada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, khatib sedang berkhutbah. Sesungguhnya engkau telah berkata sia-sia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari hadis di atas, apabila kita berbicara ataupun melakukan hal yang tidak bermanfaat ketika khatib menyampaikan khutbah, maka sholat Jumat kita akan sia-sia dan tidak akan bermanfaat apapun. Adab yang kelima, segera berdiri untuk sholat ketika mendengar iqomat. Adab yang keenam, meluruskan shaf atau barisan, kemudian mengikuti sholat Jumat dengan khusyuk. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi yang Bunda sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan beribadah di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.